Assalamualaikum, kembali dengan saya Riawan di channel Interium DIY Acrylic. Kali ini tutorial tentang membuat silinder akrilik dengan ukuran yang agak besar, yaitu diameter 75 cm dengan tinggi 100 cm. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja tutorialnya dengan pembuatan cetakan. Untuk mempermudah pemahaman, dalam animasi ini diperlihatkan cara pembuatan cetakan, yaitu dengan cara pembuatan cetakan bagian bawah, bagian dalam, dan bagian atas. Tiap cetakan dilapisi dengan lembaran seng sebagai penahan akrilik. Kemudian cetakan bagian dalam juga diperlukan untuk menjaga bentuk akrilik, yang juga dilapisi lembaran seng. Dan yang terakhir, cetakan bagian atas sama seperti bagian bawah dengan posisi terbalik. Pertama, kita siapkan bahan cetakan dari multiplex 12 mm seperti pada animasi. Kemudian dirangkai dengan menggunakan skrup. Begitu juga dengan cetakan bagian dalam, dirangkai dan diperkuat dengan skrup. Celah antara cetakan luar dan dalam sesuai dengan ketebalan akrilik yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan akrilik 12 mm sehingga celah cetakan juga di kisaran 12-13 mm. Pembuatan lapisan seng dibuat pas sesuai dengan ukuran, jangan sampai ada bagian yang menonjol atau tertekuk. Khusus bagian sambungan dibuat 2 rangka untuk menyelipkan lipatan lembaran seng. Jadi fungsi 2 rangka adalah agar lipatan seng tidak menonjol keluar. Begitu juga dengan cetakan bagian atas dan bawah, dilapisi seng dengan rata. Seperti inilah penampakan cetakan yang akan digunakan. Lebih baik lagi bila dilapisi bahan blue katun agar tidak lecet. Pemanasan akrilik menggunakan oven besar sesuai ukuran bahan.
Pemanasan dilakukan dengan bertahap mulai dari 140 derajat Celcius, lalu naik ke 160 derajat Celcius, dan 180 derajat Celcius. Setelah akrilik menjadi lentur, cetakan dalam kita gunakan untuk mengangkat akrilik agar lebih mudah memindahkannya. Lalu letakkan di cetakan bawah dengan posisi yang benar, dilanjutkan ditutup dengan cetakan atas. Setelah cetakan dikunci sementara agar tidak lepas, cetakan ditegakkan agar posisi akrilik menjadi rata. Selanjutnya cetakan dikunci dengan catok agar tidak berubah. Berikutnya, cetakan ditutup dengan kain yang tebal agar proses pendinginan berjalan lambat. Pastikan akrilik sudah dingin seperti suhu ruang sebelum cetakan dibuka. Buatlah jarak antara sambungan akrilik agar tidak rusak saat dikeluarkan dari cetakan. Sambungan harus diperiksa sebelum proses pengeleman. Di bagian awal ini cukup rata untuk dilakukan pengeleman. Tapi di bagian akhir ini agak renggang sehingga tidak bisa dilakukan pengeleman. Untuk itu perlu kita lakukan perapihan agar bagian sambungan menjadi rata seluruhnya. Buatkan dua buah akrilik yang diberi tanda sama jaraknya dari salah satu sisi. Kemudian tempelkan di akrilik silinder dengan tanda tadi tepat di depan sambungan. Lakukan juga penempelan akrilik pada bagian sisi berlawanan. Tambah akrilik penguat yang dilem ke akrilik silinder agar tidak bergerak saat dipotong. Setelah itu, siapkan gergaji meja yang sudah disetting dengan pemandu agar posisi akrilik tidak meleset. Mulailah memotong akrilik dengan perlahan. Lepaskan kuncian akrilik, kemudian periksa kembali sambungan akriliknya. Bila masih ada jarak di sambungan, maka ulangi proses sebelumnya. Dan ternyata hasilnya cukup bagus, sehingga siap untuk proses pengeleman. Demikianlah proses pembuatan silinder akrilik, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.